Menarik sekali mengutip laporan dari JLL Indonesia di kuartal 4 2022 ini, tingkat okupansi perkantoran di kawasan CBD itu sekitar 71%, atau kita bisa menarik kesimpulan ada sekitar 30% begitu yang kosong. Padahal PPKM kan kita tahu sudah dicabut. Mengapa masih demikian, Bu? Apa faktor-faktor pendorongnya? Kalau kita ngelihat sebenarnya occupancy itu is related to supply and demand. Jadi kalau kita lihat belakangan ini dari 2015 kan supply juga lumayan yang cukup masuk pasokannya. Dan demand-nya kalau gitu belum bisa mengikuti dengan supply yang ada sih, Bu. Walaupun pada 2022 PPKM sudah dilonggarkan kemudian dicabut begitu di awal tahun 2023 yang harapannya bisa meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan penyewaan perkantoran, tapi hal ini tidak terjadi, Bu. Sebenarnya kalau kita ngelihat aktivitas di tahun 2022 kemarin itu telah meningkat ya dari segi demand-nya, tapi juga dengan ada new ways of working, jadi kayak misalnya ada yang hybrid atau workplace strategy, kita ngelihat bahwa space yang diambil itu sekarang tidak terlalu besar, jadi lebih mengecil karena itu juga untuk mencapai sesuatu cost saving opportunity untuk tenant-tenant tersebut gitu. Berarti peningkatan ekonomi di tahun 2022 belum cukup membantu peningkatan tingkat okupansi perkantoran di DKI. Kalau kita ngelihat secara nggak langsung demand-nya itu ada sih, yang kita ngelihat bahwa kalau kita ngelihat gedung-gedung yang absorption itu in grade A lebih tinggi dibandingkan 2021 sama 2022, kita ngelihat absorption di quality grade building apalagi di grade A sudah meningkat 3 kali lipat. Jadi sebenarnya demand-nya ada juga sih, Bu. Kalau kita lihat lebih jauh, Bu, sebenarnya tingkat okupansi ini mulai tertekan pada awal pandemi COVID-19 berarti? Sebenarnya kalau kita ngelihat kan occupancy itu is because of the supply coming online dan juga the demand gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa supply mulai masuk kan di 2015, yang dimana ini baru mau finishing dari segi supply di tahun 2023. Jadi kalau kita ngelihat supply akan taper off dan kemungkinan dengan supply tapering off, demand-nya itu juga positif, aktivitasnya juga masih banyak dan hopefully itu bisa meningkatkan dari segi occupancy tersebut. Bu, kalau boleh dijabarkan pertimbangan apa yang mendorong penyewa berpindah dari kawasan non-CBD ke CBD atau sebaliknya, dan perpindahan apa yang kemudian sering terjadi, Bu? Jadi kalau kita ngelihat demand itu dari CBD dan non-CBD itu, non-CBD ke CBD juga ada lumayan sih, Bu ya. Jadi kalau kita ngelihat dulu kan harga CBD sama non-CBD ada perbedaan dari segi harga. Jadi kalau sekarang itu orang-orang yang pindah dari non-CBD ke CBD, mereka ngambil opportunity ini karena harga sewanya antara CBD dan non-CBD sudah mulai lebih tipis daripada yang dulu sih, Bu. Boleh dideskripsikan lebih lanjut, Bu, mengapa kemudian banyak penyewa lebih tertarik ke kawasan CBD daripada non-CBD? Sebenarnya dua-dua lokasi ini juga dicari ya. Jadi kalau boleh dibilang dari segi affordability, dulu kan kalau kita ngelihat bahwa ada perbedaan antara harga CBD dan non-CBD, makanya orang cenderung dari CBD pindah ke non-CBD, maybe for cost saving opportunity. Tapi kalau kita ngelihat sekarang dari non-CBD pindah ke CBD karena mereka ngelihat ada opportunity dan juga mereka bisa upgrade. Nah, tapi juga vice versa, kalau misalnya bisnisnya itu tidak harus ada di CBD, mereka potentially juga untuk mendekatkan dari rumah karyawan atau dari rumahnya sendiri, maybe mereka akan pindah ke non-CBD area juga. Berarti itu yang sangat mendorong perpindahan ini ya, Bu? Baik, Ibu tadi sudah sempat disinggung terkait hybrid strategy dan workplace strategy, yang kemudian ini juga menekan tingkat okupansi. Apakah tren ini akan terus berlanjut, dan jika tren ini terus berlanjut akan seperti apa nanti dampaknya? Kalau kita ngelihat sebenarnya COVID has accelerated the process of hybrid working dan juga dengan workplace strategy. Implication-nya lebih ke arah dengan adanya workplace strategy dan juga dengan hybrid working itu, space yang akan diambil itu akan lebih sedikit daripada sebelumnya gitu. Karena mereka kan kalau misalnya workplace strategy akan ngelihat kira-kira kayak JLL Office kita pakai workplace strategy ya, yang dimana mereka juga consider the number of people yang coming into the office dan juga supaya kita bisa lebih more efficient aja sih, Bu. Nah, Ibu ngelihatnya in the future apakah prospek ini akan berlanjut di masa yang akan datang? I think kita ngelihat beberapa perusahaan ini masih adopting basically the workplace strategy ya, karena this is one way yang mereka bisa increase their efficiency. Tapi tetap butuh perkantoran ya, Bu? Kalau kita ngelihat butuh sih perkantoran, makanya we are here to stay juga. Office kalau boleh dibilang is here to stay ya, Bu ya. Dan kalau kita ngelihat peningkatan dari segi aktivitas pun juga sangat baik. Yang kita lihat dari tahun kemarin
Dan juga beginning of this year kita ngelihat positive activities in the marketplace. Berarti tetap ada potensi kenaikan tingkat okupansi ya, Bu? Amin. Kita aminkan bersama-sama, Amin. Bu. Baik, Bu, terkait harga sewa saat ini, menurut Ibu apakah sudah overcharge baik di kawasan CBD maupun non-CBD? Dan lantas bagaimana tren kenaikan harga perkantoran di tengah permintaan yang saat ini terus mengendur? Kalau boleh dibilang sebenarnya perkantoran ini dan rental itu kan tergantung dengan occupancy rate. Ya, kita bisa melihat gedung-gedung dengan yang occupancy rate-nya cukup lumayan stabil, mereka juga harganya sudah mereka maintain. Tapi kalau gedung-gedung yang occupancy-nya masih rendah, ya mereka harus remain kompetitif di sana sih. Jadi kalau boleh dibilang faktor yang bikin driving occupancy juga atau demand to building itu lebih ke arah kalau kita ngelihat dari segi fasilitas, location, accessibility, dan lain-lain. Jadi gedung-gedung yang facilities, amenities-nya lumayan bagus, mereka bisa mendapatkan occupancy tersebut. Berarti kalau disebut sudah overcharge, Ibu setuju? Agak sulit dibilang overcharge atau tidak ya, karena basically rental itu is driven by market. Dan basically apa yang bisa diabsorb di market itu adalah harga pasaran pas saat itu sih. Berarti bisa dikatakan kalau harga sewa saat ini masih terjangkau ya, Bu? Kalau kita ngelihat harga sewanya masih terjangkau dan juga ramah terhadap penyewa. Berarti bisa kita simpulkan bersama-sama kalau masih menyimpan potensi kenaikan. Iya. Oke, baik. Bisa dijelaskan mungkin saat ini daerah-daerah mana saja yang okupansinya rendah dan mana saja yang kemudian okupansinya tinggi? Kalau kita ngelihat sebenarnya office space itu adalah di CBD dan non CBD, yang dimana kalau kita ngelihat CBD sama non CBD office itu relatively sama dari segi occupancy rata-rata sekitar 70%. Ya, basically yang akan meningkatkan occupancy tersebut seperti saya bilang tadi sebelumnya lebih ke arah gedung-gedung yang bisa memenuhi basically dari requirement of the tenants needs. Jadi mereka ngelihat occupancy tersebut akan meningkat kalau misalnya lebih ke arah daerah yang ada accessibility, amenities, fasilitas dan lain-lain. Jadi transportasi umum dan akses jalan di sekitar perkantoran ini juga sangat mempengaruhi ya, Bu? Iya. Bu, gedung apa yang akan menambah pasokan perkantoran di 2023 dan siapa saja pemainnya? Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya untuk pasokan tahun 2023 ini sudah tidak terlalu banyak lagi ya Bu ya. Cuman ada 2 gedung yang akan masuk, yaitu dari Mori dan juga gedung Luminary Tower yang ada di daerah Tamrin. Jadi dua-duanya di daerah CBD sih. Di dua-dua ini akan menambah pasokan sekitar berapa persen? Sekitar 130.000 square meter. Sepengetahuan Ibu yang bisa di-share ke pemirsa CNBC, apakah 2 gedung ini sudah memiliki penyewa? Kalau kita ngelihat mereka dalam tahap pembicaraan, tapi basically ya kalau nggak salah kan Mori juga udah ada pre-commitment dan juga dari pihak gedung yang satunya juga udah ada. Apakah dengan kehadiran 2 gedung ini akan kembali menekan tingkat okupansi sementara kita ketahui bersama kalau demand-nya belum membaik? Ya balik lagi ke supply itu akan ada implikasinya ke pihak occupancy, tetapi gedung-gedung yang kualitasnya lebih baik karena kan seperti saya bilang tadi upgrade is still main theme untuk pihak tenant. Jadi untuk gedung-gedung itu pun juga pasti akan ada demand-nya.